Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله wala takilna ila anfusina tarfata ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari Al-Isbah fi Bayani Minhajis Salaf fi Tarbiyati wal Islah, yaitu kaidah-kaidah pokok tentang dakwah salafiyah. Kita masih pada kaidah yang ke-30, yaitu tentang manhaj nabawiyah, yaitu metode nabawiyah di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita masih berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang sekelompok orang berkumpul, mereka ingin melakukan perbuatan dosa-dosa besar, besar, lalu kemudian datang seorang untuk memberikan nasihat. Lalu kemudian mereka justru meminta agar orang yang memberikan nasihat ini melakukan hal-hal yang lain, disuruh menyanyi lah segala macam. Nah, ternyata setelah dia melakukan hal tersebut, justru mereka ini mendapatkan hidayah. Nah, apakah hal tersebut dibenarkan dan apakah hal itu bisa dijadikan sebagai sarana dakwah? Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, pada tampak membawa keislaman yang sempurna, dan Allah telah menjadikan Islam sempurna secara syariat, maka otomatis tidak perlu mencari metode-metode yang lain di dalam berdakwah. Ikut apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, Syekhul Islam mengatakan bahwasanya Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat dan memberikan ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat. Lalu kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluknya untuk mengembalikan segala perselisihan itu kepada apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-59. Ini pendekatan Ibnu Taimiyah atas pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau.
Jadi beliau pertama jelaskan agama Islam itu sudah sempurna. Kemudian beliau menyampaikan orang yang taat dia akan dapatkan kabar gembira, orang yang bermaksiat dia akan dapatkan kesengsaraan. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa setiap perselisihan itu kembalikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini pendekatan beliau. Nah sekarang yang keempat, beliau mengatakan, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wa akhbara annahu yad'u ila Allahi wa ila siratihil mustaqim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Rasul menyeru kepada Allah dan kepada jalan yang lurus. Rasul itu menyeru kepada Allah dan jalan yang lurus. Ingat, berdakwah itu mengajak kepada Allah Ta'ala dan kepada jalan yang lurus, bukan mengajak kepada fanatik terhadap individu, fanatik terhadap golongan-golongan tertentu. Itu bukan metode dakwanya Rasul. Maka kalau ada orang sekarang dia berdakwah dalam rangka untuk mengajak manusia fanatik kepada golongan tertentu, orang tertentu, kelompok tertentu, yayasan tertentu, maka saya katakan berdasarkan kaidah-kaidah disebutkan oleh para ulama, berarti kita telah menyelisihi metode Nabi di dalam berdakwah. Karena fanatik itu termasuk perkara jahiliyah. Bahasa agama fanatik itu adalah at-taqlidul a'ma. Itu bahasa dalam agama, taklid, buta. Kita fanatik tanpa memahami ilmunya. Kalaupun kita pahami ilmunya tapi lebih mengedepankan hawa nafsu, padahal kita ngerti hal tersebut adalah perbuatan yang keliru, kita lebih mengedepankan hawa nafsu daripada dalil yang jelas, maka kita terjatuh dalam fanatik. Atau bahasa keren yang sering didengungkan itu adalah hizbiyah, al-hizbiyah, at-tahazzubiyah, fanatik golongan. Ini tidak boleh. Dakwah salaf tidak pernah mengajarkan antum untuk fanatik kepada golongan tertentu. Antum boleh membuat yayasan, antum boleh membuat organisasi, tapi antum tidak boleh fanatik kepada yayasan dan organisasi itu. Jangan mentang-mentang karena antum ketua, antum pembina, lalu kemudian antum menjabat sebagai anggota di situ, lalu kemudian antum fanatik. Kalau antum diganti, dilengserkan, antum celah-celah perkumpulan ataupun yayasan tersebut, itu tidak boleh. Inilah yang dihindarkan dari dakwah salaf. Membuat satu perkumpulan untuk mengorganisir agar dakwah ini berjalan dengan nyaman, berjalan dengan teratur, dengan rapi, nggak masalah. Tapi dengan catatan hindari kata fanatik. Yang tidak gabung ke kita, sudah, dia tidak berada di atas jalan yang lurus. Selagi akidahnya akidah salaf, manhajnya manhaj salaf, selagi dia itu berada pada pokok-pokok dakwah salafiyah, terlepas nanti masalah cabang antum berselisih, yang penting masalah pokok antum sepakati. Ketika antum ditanya di mana Allah, Allah di atas. Ketika antum ditanya di mana Allah, Allah fis sama, Allah di atas arasnya. Boleh enggak bertawassul kepada kuburan? Enggak boleh. Kita sepakat dalam masalah-masalah pokok. Apa hukum taat kepada penguasa? Taat kepada penguasa itu adalah kewajiban yang terikat selama tidak memerintah kepada kemaksiatan. Antum sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh manhaj salaf, oleh dakwah salafiyah. Itu pokok. Maka antum dikatakan di atas kebenaran. Meskipun nanti ketika dia antum ditanya ada si A sama si B, ternyata si A
Kalau sholat, dia itu tasyahudnya memberikan isyarat mulai dari mengucapkan syahadat. Sedangkan si B, tasyahudnya memberikan isyarat dari awal dia tasyahud. Yang satu mengambil mazhab Syafi'i, yang satu mengambil mazhab Imam Ahmad. Boleh-boleh saja. Masalah khilafiyah, tidak ada masalah. Setelah ruku antum mau bersedekap lagi kah? Antum tidak bersedekap lagi kah? Tidak ada masalah. Antum bangkit dari sujud antum atau antum bangkit dari rakaat antum dengan tangannya dikepal ataupun tangannya dibuka. Ketika antum turun untuk sujud, antum dahulukan tangan, yang satunya dahulukan lutut. Itu masalah khilafiyah. Yang penting ketika antum sujud jangan dahulukan kepala dulu. Gimana caranya untuk dahulukan kepala? Bisa? Coba dicontohkan. Ada yang mencontohkan? Yang penting jangan kepala dulu turun. Kepala dulu kan repot. Ya, kalau itu cocok antum dibilang, wah ini sholatnya nggak benar, sesat lagi, Wahabi. Kita nggak pernah ngajarin antum turun kepala dulu. Ya, antum aja yang buat cara sendiri. Kalau itu kita katakan bid'ah. Bid'ah kalau itu. Tapi kalau antum mendahulukan apakah tangan dulu atau lutut dulu ketika turun dari mau sujud, tidak ada masalah. Khilaf di kalangan para ulama. Yang penting masalah pokok itu jangan diselisihi. Orang menyelisihi masalah-masalah pokok menjadikan dia keluar dari ahlus sunnah. Taib. Jadi Nabi menyeru kepada Allah, menyeru kepada jalan yang lurus, bukan menyeru kepada golongan, bukan menyeru kepada individu-individu tertentu, bukan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman. Yang pertama dalam surat Yusuf. Dalam surat Yusuf pada ayat yang ke-108 Allah mengatakan, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Maksudnya jalannya Rasul. Jalannya Rasul, metode Rasul. Para ulama ketika menyebutkan tentang sabili, di antara mereka mengatakan, Qul hadza manhaji. Katakanlah inilah metodeku. Inilah tata caraku di dalam berdakwah, di dalam beragama. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada pribadi, bukan mengajak kepada kelompok tertentu, bukan. Aku mengajak kepada Allah Ta'ala ala basira, di atas ilmu. Perhatikan di situ, di atas ilmu. Para ulama tafsir ketika mengatakan apa yang dimaksud dengan di atas ilmu, yang pertama, seorang yang berdakwah dia harus tahu apa yang mau dia dakwakan. Jangan jadi orang bingung, nggak tahu mau dakwah apa, ya. Tidak tahu mau dakwah apa, bingung. Apa mau dakwah ini, bingung. Harus tahu mau dakwah apa, antum mau menyampaikan apa. Memulai dari mana dakwah itu? Bukan hanya bermodalkan semangat 45. Tahu mau dakwah apa, materinya apa, kontennya apa, harus ngerti. Jangan semangat, Ustaz, mau dakwah. Nggak ngerti apa mau dakwakan. Paham apa mau dakwakan. Dan inilah diantara kesalahan
yang dilakukan oleh Jama'atut Tabligh. Mereka berdakwah tanpa ilmu, mengajak orang-orang yang tidak memiliki ilmu untuk berdakwah. Loh, kan mereka baik Ustaz, ngajak sholat. Benar. Apa artinya antum sholat kalau antum masih percaya khurafat? Antum sholat jungkir balik, pontang panting, banting tulang, peras keringat. Tapi kalau antum masih percaya sama khurafat, apa artinya antum sholat? Bukankah ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad, Nabi berpesan kepada beliau, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum. Maka pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka, an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam riwayat yang lain, wa an yuwahhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Bersihkan dulu, hurufatnya dihilangkan, tahayulnya dihilangkan, ya, sing aneh-aneh itu dihilangkan, percaya jimatnya dihilangkan, percaya dukun, apalah bahasanya, paranormal, tidak normal kah, indigo kah namanya, apalagi orang pintar kah, hilangkan itu dulu, bersihkan. Ini ibarat karat. Kalau karat pada emas masih bagus, ini karat besi ini coba. Hilangkan dulu karatnya. Ibarat kata antum mau, lihat ya, antum ini punya, ya kayak misalkan taruh kayak sepeda gitu kan, dia karatan, antum mau langsung catnya kurang bagus, dibersihkan dulu karat itu. Setelah itu baru dicat, biar bagus catnya, mengkilap gitu kan. Cuma sholat, kalau masih percaya sama syirik, percaya sama angka 13, percaya sama feng shui, percaya sama malam Jumat Kliwon kah? Apalagi percaya sama 7 bulanan, percaya sama apa lagi? Ya, dukun lah, itulah. Percaya kalau orang bisa nemukan barang hilang. Loh Ustaz, tapi benar dia. Iya, Nabi sudah ngomong, 1 kebenaran 1000 kedustaan. Antum mau percaya yang dustanya 1000 atau mau percaya sama Allah Ta'ala? Bodoh-bodohi sama dukun. Subhanallah. Harus ngerti ilmu yang mau didakwakan itu apa. Yang kedua, ilmu yang dimaksud itu antum harus ngerti yang antum mau dakwakan ini siapa. Lah antum tidak ngerti antum mau dakwakan siapa, antum tidak ngerti kondisi jamaahnya. Apakah setiap jamaah yang kita dakwakan kita gunakan metode yang sama? Tidak. Tidak sama. Seperti sekarang kita ngaji di sini, anak teriak bid'ah, gampang. Tapi ketika kita berbicara di masjid yang umum, yang notabene orang-orangnya itu awam, apakah akan teriak bid'ah? Wahabi. Makanya sebuah kaidah orang Arab mengatakan likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada gaya bicara. Ada gaya bicaranya, cara penyampaiannya, pendekatannya beda. Termasuk penampilan. Ini yang terkadang kita harus perhatikan. Ketika kita diundang untuk memberikan tausiah di masjid, sama misalkan di instansi, perhatikanlah penampilan. Ustadz, yang penting kan menyampaikannya hak. Iya benar. Mau antum masuk, misalkan masuk apa namanya,
kantor pakai sandal jepit kan nggak penak gitu loh jemaah. Perhatikanlah. Ya. Paham jemaah? Ya, jadi bukan dakwah itu bukan sekedar hanya semangat. Ya. Kalau masalah semangat kita kalah mbak orang-orang Khawarij itu. Coba lihat apa kata Nabi tentang orang Khawarij itu. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmi minar ramiyah. Saking semangatnya mereka itu dalam berdakwah, dalam beribadah. Nabi menggambarkan mereka sampai kebablasan seperti anak panah. Anak panah itu tuh, pahami hadis ini ya. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu anak panah tepat sasaran, cuma lolos gitu loh. Kena sasarannya, ndak nancep, cuma lolos gitu loh. Tembus, nggak berhenti di sasaran itu, lolos. Dan ini menunjukkan ekstrim dalam beragama. Kalau dalam bahasa agama disebut dengan at-tanattu, berlebih-lebihan dalam beragama. Ini yang terjadi. Hati-hati jemaah. Sikap tanattu, gulu dalam beragama. Hati-hati, bahaya. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan kita jauh-jauh hari, iyakum wal gulu. Hati-hati dengan sifat gulu, berlebih-lebihan. Makanya berlebih-lebihan itu gak ada bagus. Makan gula berlebihan gak bagus, ya toh? Kikil berlebihan gak bagus. Pemenang. Minum kopi berlebihan juga gak bagus ya. Semua yang berlebihan itu gak bagus. Makanya dikenal dengan istilah mabok agama itu. Ini dia, mabok agama. Sampai ke dalam istilah para ustadz kita ada istilahnya mabok manhaj. Karena berlebihan, tidak sesuai kaidah yang berlaku. Maka proporsional lah. Kalau urusan dunia saja itu diatur gramnya sekian, apalagi urusan agama. Proporsional lah, supaya kita tidak terjatuh dalam gulu. La taghlu fi dinikum. Jangan gulu dalam beragama, kata Allah Ta'ala. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Dan janganlah mengatakan tentang Allah kecuali yang benar-benar saja, artinya dengan ilmu. Taib. Lalu Allah menutup ayat itu dengan mengatakan, ana wa manittaba'an. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya orang-orang yang mengikuti Nabi dalam berdakwah harus ngikut metode Nabi. Jangan buat metode sendiri. Antum mau merasa hebat dari Nabi gitu? Antum mau bilang bahwasanya metode saya lebih baik daripada metode yang dicontohkan Nabi? Hati-hati. Metode Nabi itu metode yang universal, akan bisa diterapkan pada setiap zaman. Kalaupun kita harus mencari cara-cara yang lain, yang pertama syaratnya jangan sampai ada unsur keharuman di dalamnya. Jangan sampai ada unsur keharuman di dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai melenceng dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Perhatikan poin ini. Makanya tidak bisa bersatu antara nada dengan dakwah. Gimana caranya nada dan dakwah bisa bersatu? Yang satunya haram, yang satunya ibadah. Dakwah itu ibadah jemaah. Jangan kira loh dakwah itu bukan ibadah. Dakwah itu ibadah. Itu ibadah yang mulia, sampai-sampai Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang-orang yang menyeru di jalan Allah? Itu ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang mulia. Pahalanya enggak tanggung-tanggung.
Nabi bersabda, "Man dalla ala khair falahu ajrun." Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, dia dapat pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang-orang yang mengikuti dia. La yanqusu min ujurihim syai', tidak ada sedikit pun dari pahala itu dikurangi. Ibadah, maka kalau ibadah dia punya metode sendiri, tidak boleh buat-buat. Yang satunya haram. Gimana caranya antara ibadah dengan keharuman bisa bersatu? Tidak mungkin. Makanya untuk mengkamuflase itu dibuatlah embel-embel religi. Dibuat embel-embel apa? Religi. Musik atau islami gitu loh. Musik islami, musik religi, apa lagi? Besok ada nanti minuman islami. Ya, lama-lama pengusaha minuman keras dibilang whisky religi gitu kan. Ngawur. Ya. Subhanallah, hati-hati jemaah. Bahaya. 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 Makanya dalam dakwah itu jangan hanya modal semangat. Semangat doang gak cukup. Butuh ilmu. Ya. Butuh ilmu, butuh keikhlasan. Itu penting. Dakwah itu butuh ikhlas. Makanya coba lihat orang-orang yang gak ikhlas, dia akan tersisihkan dengan sendirinya. Sebaliknya orang ikhlas, dia akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Orang yang dakwah gak ikhlas, dia itu makanan empuk bagi syaitan. Karena syaitan akan bermain dalam hatinya. Syaitan akan jadikan hatinya itu haus akan pujian, haus akan sanjungan, haus akan pengakuan-pengakuan duniawi. Karena dia tidak membentengi dirinya dengan keikhlasan. Ketika hal itu terjadi, mulailah muncul sifat ujub, mulailah muncul dalam dirinya sifat kepingin divalidasi. Kalau sudah demikian apa yang terjadi? Maka hilanglah marwah dakwah ini dari dirinya, dan mulailah niat dia bukan karena Allah, tapi mengajak kepada dirinya sendiri. Hati-hati bagi antum yang ingin masuk dalam dunia dakwah. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Meskipun antum di balik layar, sering saya sampaikan, meskipun antum di balik layar, nggak apa-apa. Nggak ada yang kenal antum, nggak apa-apa. Tapi Allah Ta'ala mencatat. Karena usaha antum, dakwah ini tersebar. Dan Allah tidak akan pernah melupakan semua itu. Dengan usaha antum, orang dapat ilmu. Maka tatkala mereka dapat ilmu dengan usaha antum, tatkala mereka beramal, antum dapat pahala. Ikhlaskan niat. Ayat yang kedua, dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-52 sampai 53. Surat Asy-Syura, surat keberapa aja? Surat ke-42. Surat yang ke-42 ayat 52 sampai 53. Ayat terakhir itu. Ayat yang terakhir. Surat Asy-Syura, surat yang ke berapa ibu-ibu? 42. 42 itu antara 41 dan 43. Itu 42. Allah berfirman. Kata Allah Ta'ala di dalam di dalam ayat yang ke-52.
Apa kata Allah? Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruha min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami, ruh. Perhatikan jemaah, di antara nama lain Al-Qur'an itu adalah ruh. Di antara nama lain Al-Qur'an itu adalah ruh. Kenapa Al-Qur'an dikatakan ruh? Sebagaimana ruh ketika masuk dalam jasad dia menghidupkan jasad itu. Nah, Al-Qur'an dia menghidupkan hati. Makanya disebut dengan ruh. Jadi kalau ditanya kenapa Al-Qur'an dinamakan dengan ruh? Karena Al-Quran memberikan kehidupan bagi hati. Sebaliknya, hati yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah diberikan Al-Quran, berarti dia kehilangan ruhnya. Bayangkan kalau jasad tidak punya ruh, bisa bergerak jasad itu? Tidak bisa. Dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Ya. Makanya diberikan ruh, makanya dinamakan dengan ruh. Ya. Taib. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Yang mana sebelumnya kamu nggak tahu Al-Quran itu apa, tidak mengetahui apa iman itu, nggak ngerti kamu. Tidak tahu Al-Quran itu apa, iman itu apa. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu nura, kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya min ibadina, yang mana dengan cahaya tersebut kami berikan dia petunjuk. Kami berikan dia petunjuk dari orang-orang yang kami kehendaki. Dari sini perhatikan ayat ini, tidak semua orang Allah berikan petunjuk. Makanya ketika Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, antum adalah orang yang muhtaramun. Apa muhtaramun? Dimuliakan sama Allah. Tidak perlu antum mendapatkan gelar muhtaram dari orang, tidak perlu. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, tidak perlu. Allah yang muliakan antum. Gimana cara Allah muliakan kita? Dengan petunjuk, dengan wahyu, dengan Al-Quran, mengikuti kebenaran. Ini cara Allah memuliakan kita. Maka bersyukurlah kita dengan kebenaran yang Allah berikan ini. Karena antum termasuk orang-orang yang muhtaramun, al-mukarramun, yang Allah muliakan, yang Allah angkat derajatnya. Allah kasih hidayah. Di saat banyak orang berbuat syirik, Allah menyelamatkan antum dari kesyirikan. Di saat banyak orang melakukan kebid'ahan, antum hidup dengan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, antum dimuliakan sama Allah Ta'ala. Di saat orang bergelut dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, antum sibuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Antum orang yang muhtaramun, mukarramun, mulia. Tidak semua orang diberikan seperti itu. Ini mahal jemaah. Kalau tidak mahal, tidak mungkin Nabi SAW ngasih hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Mahal itu. Sesuatu yang tidak bisa kita upayakan semau kita. Kalau bisa hidayah, cahaya itu kita usahakan semau kita, semua orang dapat hidayah. Gak ada yang sesat. Semua orang dapat hidayah, gak ada yang sesat. Tapi nyatanya bapaknya Nabi, bapaknya Ibrahim, istrinya Nuh, istrinya Lut, pamannya Nabi Muhammad, semua mereka tidak dapat hidayah. Tidak dapat hidayah. Belum ada ini. Belum. Kok lama ya? Mundur tadi. Oh, belum. Biasanya tetet gitu kan ya.
Atau saya kecepatan mulai kajian ini? Oh, kecepatan mulainya. Apa kata Allah? Man nasya'u min ibadina, yaitu orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Perhatikan akhir dari ayat ini. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kamu mampu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, itu maksudnya adalah hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah berupa keterangan, hidayah menyampaikan hujah, itu maksudnya. Karena kan hidayah itu dua. Yang pertama hidayatul bayan wal irsyad, kita menyampaikan kepada manusia ini keterangan, kita sampaikan hujah. Apakah cukup? Ya, itu tugas kita. Tapi bagi mereka yang kita sampaikan itu, dia butuh hidayah yang kedua, hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Allah buka hatinya untuk menerima keterangan itu. Makanya hidayah itu dua. Hidayatul irsyad, yaitu hidayah berupa petunjuk, keterangan, penjelasan tentang hak, tentang yang batil. Dan hidayah itu taufik, Allah membuka hatinya untuk menerima hal tersebut. Abu Thalib, dia sudah mendapatkan hidayatul irsyad, dijelaskan oleh Nabi SAW tentang kebenaran, tapi dia tidak mendapatkan hidayatul taufik. Allah tidak buka hatinya untuk menerima Islam. Ya. Kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau itu mampu mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Setelah itu ayat yang ke-53, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Kata Allah Ta'ala, siratillahilladzi, yaitu jalan Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan bumi. Ala ilallahi tasirul umur, ketahuilah bahwasanya hanya kepada Allah lah semua urusan itu akan kembali. Semua urusan itu akan dikembalikan. Itu jalan yang lurus, jalannya Allah. Kalau antum ditanya jalannya Allah itu apa sih? Al-Quran, Sunnah, Tauhid, dan menjauhkan dari kesyirikan. Itu jalan Allah Ta'ala. Nah, jadi poin yang keempat, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ingin mengatakan bahwasanya Nabi itu berdakwah kepada Allah dan kepada jalan yang lurus. Artinya, ya, kita berdakwah itu mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan buat metode-metode sendiri. Kayak tadi, Syekh tadi disuruh joget-joget, disuruh nyanyi, lalu mereka tiba-tiba dapat hidayah gitu loh, menyanyikan musik-musik Islami, lalu dia ingat Allah Ta'ala. Tidak bisa kemudian kita katakan, oh berarti musik Islami boleh dipakai dakwah. Enggak gitu, karena tetap dia haram. Dan sekali lagi kita katakan, orang dapat hidayah itu kan bermacam-macam cara. Allah menentukan orang itu dapat hidayah kan sekehendak Allah Ta'ala. Tetapi ketika orang dapat hidayah dengan hal tersebut, tidak menjadikan semerta-merta dan melazimkan hal itu boleh dipakai untuk menyampaikan hidayah. Tidak. Ini baru adzan ya. Betul. Adzan dulu ya.
Baik, kita lihat sedikit jemaah. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Jawaban Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang kelima, beliau mengatakan, wa akhbara annahu ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ingat jemaah, Islam itu dibangun di atas pilar. Salah satu pilarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau agama ini tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, rusak agama. Rusak. Makanya ada sebuah kaidah. Kaidahnya kedengarannya bagus, tapi pada hakikatnya kaidah tersebut dia menghilangkan pilar yang sangat penting dalam agama. Kaidah yang didengungkan oleh orang-orang Ikhwani. Mereka mengatakan nata'awanu fima ittafaqna wa natadzawaru fima ikhtalafna. Kita saling tolong-menolong dalam perkara yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur dalam perkara yang kita perselisihkan. Antum kalau dengar kaidah ini bagus enggak? Bagus ya, apik kaidah ini. Top. Kita sepakat, kita menolong, saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling memberikan uzur dalam perkara yang kita perselisihkan. Tapi kalau dicermati kaidah ini, sekarang apa perbedaan mendasar antara kita dengan mereka? Dakwah salaf menyeru kepada ketaatan terhadap penguasa, sementara mereka justru sebaliknya mengajak manusia untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa. Sementara ketaatan kepada penguasa, mendengar kepada wulatil umur, itu adalah masalah fundamental. Ini masalah pokok. Tidak boleh kemudian kita berselisih dalam hal ini. Sehingga konsekuensi dari hal tersebut, kalau kita bersepakat atau kita bersatu dengan mereka, terus apa poinnya? Berarti kami yang demo-demo ini nggak usah kalian peringatkan, kita sudah saling memberikan uzur. Itu dia hilangnya amar ma'rufnya di situ. Kaedahnya Masya Allah bagus, tapi di balik itu adalah racun yang dibungkus dengan sedemikian rupa. Paham gak maksud saya? Keren kaedahnya. Kita bersepakat dalam hal yang kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati. Oke. Kalau masalah sosial kita bantu. Tapi kalau sudah masalah pokok, hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya coba lihat mereka. Ada kemudian mereka berani menyinggung orang-orang yang ziarah kubur untuk melakukan tabarruk. Ada kemudian di antara mereka yang berani menyinggung masalah syirik. Ada di antara mereka yang berani untuk menyinggung tentang apa hukum keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Tidak ada. Tidak ada. Hati-hati. Ini kaidah berbahaya, menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya apa terjadi? Jatuhlah mereka ke dalam madhab pramuka. Apa madhab pramuka? Sana senang, sini senang.
Sana senang, sini senang. Bentar lagi nyalakan apa? Api unggun. Tidak boleh menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak boleh. Agama ini datang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan upaya itu sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy sudah melakukan upaya itu untuk menghentikan dakwah Nabi. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Datang pembesar Quraisy kepada Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, berhentilah kamu untuk menjelek-jelekkan Tuhan kami, menjelekkan sesembahan kami. Kamu mau apa? Mau harta? Kami akan kumpulkan harta, kami kasih kepadamu. Kamu akan jadi orang paling kaya. Kamu ingin wanita? Kita kumpulkan wanita-wanita cantik di Mekah ini. Kamu bebas menikahi mereka. Kamu kepingin jadi pemimpin, kami angkat kamu jadi pemimpin. Cuma satu, stop kamu celah Tuhan kami. Stop kamu untuk mengatakan kami ini sesat. Stop kamu untuk menghina Tuhan-Tuhan kami." Nabi hanya bilang, "Bawalah penawaran, aku tidak butuh." Karena agama ini harus dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Ada satu pertanyaan kepada saya pas kajian hari apa tuh? Hari Selasa. Jadi ada orang bertanya, "Ustadz, gimana hukumnya saya tinggal di negeri kafir? Tapi di negeri kafir tersebut saya merasa tenang. Saya bisa beribadah dengan nyaman. Mereka tetap memperhatikan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai umat beragama. Mereka tidak akan mengusik saya." Saya katakan, "Iya. Tapi ada satu poin yang hilang di situ." Apa itu? Anda kemudian tidak bisa mengingkari ketika mereka melakukan perbuatan syirik. Tidak bisa Anda berdakwah. Kan begitu. Di negara kafir begitu. Dia tidak bisa berdakwah jadinya. Dia diberikan kebebasan untuk beragama. Dia tenang beragama. Antum kira negara-negara Eropa tidak seperti itu? Antum tanya teman-teman yang tinggal di Eropa itu. Jerman, negara sekuler, tak kasih tahu antum. Sekulernya Jerman itu, orang beragama diberikan, orang Islam diberikan hidup bebas. Tapi apakah mereka bisa berdakwah? Dibatasi. Tidak boleh A, tidak boleh B. Engkau beragama untuk dirimu, silakan. Sementara Islam ini dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ngapain Allah turunkan Rasul? Allah utus Rasul, ngapain Nabi Muhammad itu utus Mu'ad bin Jabal ke Yaman itu? Kan tujuan utamanya amar ma'ruf nahi mungkar. Inti dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu inti dakwah itu, menyampaikan yang hak, mencegah manusia dari kemungkaran. Toleransi silakan pada hal yang diperbolehkan, tapi jangan kebablasan dong. Maka sering saya di tempat ini katakannya, Islam itu nggak usah diajarin toleransi. Orang ngajarin toleransi kepada agama Islam itu sama dengan kita ngajarin bebek berenang. Bebek itu sejak lahir sudah iso renang. Ngapain atau ngajarin bebek berenang, ikan berenang? Ikan itu sejak jadi ikan sudah bisa renang dia. Ada antum dapati ikan mati kelelep? Ya ada ceritanya ikan mati kelelep itu. Dibom iya. Ikan mati kelelep itu, ikan paus mati kelelep. Yang ada antum mati kelelep.
Ikan paus kok mati kelelep? Nah, ada jam. Ya. Taib. Wa yahillut thayyibat. Allah menghalalkan yang baik. Wa yuharrimul khaba'ith, dan Allah Ta'ala mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-156 sampai 157. Ayatnya panjang, insya Allah kita lanjutkan pada episode berikutnya jemaah. Antum tahu jemaah, kita kajian itu cuma 4 baris gitu. Kita kajian itu cuma 4 baris itu, coba segini tuh. Dari sini ke sini. Ngomong sejam itu cuma 4 baris ya. Kapan tamatnya kitab ini jemaah? Nggak usah panjang-panjang lah, besok kita baca aja lah. Kita terjemahkan baca, nggak usah kita jelaskan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.